Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Angin liar melonjak, membawa 6 sosok seperti hantu yang bergegas melintasi tanah batu yang kacau. Ketika mereka berpapasan, sepertinya seluruh area ini menjadi sunyi sesaat. Setelah itu, semua orang bisa melihat badai mengerikan yang tiba-tiba melanda. Batu-batu besar di sekitarnya langsung meledak menjadi debu. Angin kencang disertai pecahan batu yang melesat keluar dan langsung menghempaskan tanah di sekitar tempat tersebut, hingga terbentuklah banyak lubang. Angin berpasir yang berhembus melonjak dan mata tajam Lindong langsung tertuju pada sulung dari 3 iblis Song Zhen. Meskipun ketiga iblis Song adalah ahli yang telah melangkah ke 5 tahap Yuan Nirvana, Song Zhen terlihat sangat sulit untuk dihadapi. Jika seseorang benar-benar berdiskusi tentang kekuatan bertarung, maka yang terkuat tentu saja adalah tikus kecil dengan kekuatan yang tak terduga. Namun, prasyarat untuk melakukannya adalah dia harus memperlihatkan tubuh fisik celestial Demon Marten dan situasi saat ini jelas tidak memungkinkan hal tersebut. Oleh karena itu, karena Lindong takut tikus kecil akan membongkar penyamarannya, dia tidak menugaskan Song Zhen untuk melakukan yang terakhir. Sebaliknya, dia secara pribadi melangkah maju untuk melawan Song Zhen sendirian. Song Zhen melihat ke arah sosok yang bergegas mendekat. Dia tersenyum sedikit, tetapi matanya mengandung jejak rasa dingin yang gelap yang masuk ke dalamnya. Cahaya emas terang diaglomerasi di kaki kanannya. Dalam sekejap mata, kaki kanannya tampak seperti terbuat dari emas. Bam! Kaki kanan Song Zhen yang berwarna emas diserahkan ke tanah, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Sebuah celah besar dengan cepat menyebar dari bawah kakinya dengan cara yang seperti kilat. Itu menjadi seperti naga tanah yang merobek tanah dan bergegas menuju Lindong. Mata Lindong memadat saat dia melihat tanah yang retak. Dia bisa merasakan bahwa ada energi yang sangat liar dan kejam yang tersembunyi di dalamnya. Ternyata kekuatan Song Zhen yang sebenarnya sangatlah dahsyat. Berada di tahap 5 Yuan Nirvana sudah cukup baginya untuk memandang rendah orang lain. Bahkan Lindong tidak berani meremehkan lawan seperti itu. Dia segera memberi isyarat dengan tangannya sebelum segel logam berwarna hitam muncul di tangannya. Segera, cahaya hitam mengerikan yang membumbung bersama angin menghantam dengan keras. Saat segel logam itu menghantam tanah dengan keras, tanah yang bergetar segera menjadi sunyi. Bahkan naga tanah yang sedang naik daun itu dengan paksa ditekan oleh segel logam itu. Harta karun jiwa surgawi? Meskipun kamu memiliki harta karun jiwa surgawi, bagaimana kamu bisa bertarung denganku hanya dengan kekuatan 3 tahap Yuan Nirvana? Kilatan melintas di mata Song Zhen. Dia telah mengidentifikasi Soul Tracer di tangan Lindong hanya dengan pandangan sekilas. Namun, dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia tertawa sekali lagi sambil melangkah maju. Tanah di sekitar segel black metal tiba-tiba meledak. 4 naga tanah melesat keluar sambil ditemani beberapa pecahan batu. Mereka dengan kasar menyerang Lindong, yang berdiri di atas segel logam. Kecepatan keempat naga tanah itu seperti sambaran petir. Bahkan cukup banyak ahli yang telah melangkah ke 4 tahap Yuan Nirvana hanya bisa melihat aliran pecahan batu melintas di mata mereka. Setelah itu, mereka melihat 4 naga tanah telah menutup jalur mundur Lindong. Naga tanah mengandung kekuatan yang sangat dahsyat saat ia menghantam dengan ganas. Namun, saat mereka hendak menyerang Lindong, cahaya hijau tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya sebelum berubah menjadi 4 perisai skala hijau yang bersinar. Naga tanah yang berisi Yuan Power yang perkasa menghantam perisai skala hijau dengan ganas tanpa menunjukkan belas kasihan. Saat gelombang kejut menyebar, hal itu menyebabkan kulit kepala banyak orang menjadi mati rasa. Hanya serangan dari Song Zhen ini yang mungkin cukup untuk melukai 4 ahli tahap Yuan Nirvana secara serius. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Lindong, yang hanya memiliki kekuatan 3 ahli tahap Yuan Nirvana, akan memblokirnya. Pecahan batu yang menembus langit meledak secara eksplosif. Setelah itu, semua orang melihat tubuh Lindong juga dengan cepat melesat ke belakang. Armor skala hijau yang baru saja terbentuk juga dengan cepat memucat. Jelas sekali, itu disebarkan secara paksa oleh naga tanah. Dari kelihatannya, sepertinya Lindong akan kesulitan meraih kemenangan dalam pertarungannya dengan Song Zhen. Apakah kamu hanya mempunyai kemampuan sekecil ini?
Sepertinya kamu hanya mampu mengalahkan Luo Tong secara kebetulan. Ada ejekan di senyumannya. Terlebih lagi, serangannya tidak berhenti saat dia berbicara. Majestic Yuan Power bersiul. Serangan liar dan ganas menyelimuti Lindong seperti badai, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Anehnya, Lindong terus menghindari serangan Song Zhen. Faktanya, sepertinya dia sedikit takut bertarung langsung dengan Song Zhen. Beberapa seruan lembut juga muncul dari sekeliling saat melihat pemandangan ini. Jelas sekali, mereka tidak menyangka kalau Lindong akan menunjukkan tanda-tanda dirugikan setelah baru saja mulai bertarung. Tampaknya kesenjangan dua level bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditebus. Lan Ying, yang sedang mengamati pertempuran di dalam medan pertempuran, tiba-tiba mengeluarkan suara, "Ya," yang lembut. Dia dengan lembut berkata, "Mengapa serangan Lindong menjadi sedikit lebih lemah?" Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Song Zhen adalah ahli tahap 5 Yuan Nirvana sementara Lindong hanya berada di tahap 3 Yuan Nirvana. Meskipun yang terakhir cukup kuat, secara alami tidak mungkin untuk menantang seseorang yang 2 tingkat lebih tinggi. Tidak mengherankan kalau dia akhirnya didorong ke posisi yang tidak menguntungkan. Feng Qing tertawa kecil. Lan Ying sedikit mengernyitkan alisnya. Mata cantiknya menatap Lindong, yang menghindar dan mundur. Dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin baginya untuk melihat bahwa wajah Lindong tidak menunjukkan kegelisahan dan kepanikan sedikit pun dalam menghadapi serangan intens Song Zhen. Faktanya, sepasang matanya memiliki kilatan samar di dalamnya. Apa yang orang ini rencanakan? Kilatan melintas di mata Lan Ying seolah-olah sebuah pikiran muncul di benaknya. Ekspresi kelompok Liu Bai juga berubah saat mereka melihat adegan ini. Mereka sedikit tidak dapat memahami mengapa Lindong tiba-tiba memilih untuk menghindar dan menghindari pertempuran. Mungkinkah dia benar-benar bukan tandingan Song Zhen? Ada juga keraguan di mata Su Kui dan Su Rou di sampingnya. Mereka sudah lama bersama Lindong dan mengetahui beberapa teknik Lindong. Song Zhen memang kuat namun tidak akan mampu memaksa Lindong, yang punya banyak kartu truf, hingga sedemikian rupa. Haha, apakah ini kuda hitam legendaris yang dikabarkan mampu menantang 10 kerajaan super besar? Song Ke pun tertawa dingin saat melihat adegan ini. Kamu benar-benar berbicara terlalu banyak omong kosong. Tidakkah menurutmu masih terlalu dini untuk merayakannya sekarang? Sosok seperti hantu tikus kecil langsung muncul di depan Song Ke. Wajah tampannya saat ini memiliki rasa dingin yang melonjak di dalamnya. Energi ungu kehitaman dengan cepat melonjak di kedua tangannya. Kekuatan korosifnya yang besar menyebabkan udara di sekitarnya mendesis. Kamu berani menyerahkan dirimu sendiri, kamu pasti sedang mencari kematian. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang berencana untuk pergi hidup-hidup. Senyuman ganas tanpa sadar melintas di wajah Song Ke ketika dia melihat situasi ini. Dia mengepalkan tangannya yang besar dan cahaya emas terang muncul. Cahaya emas ini langsung diaglomerasi menjadi pisau besar berwarna emas di tangannya. Dalam tahap Nirwana, tubuh emas Nirwana yang telah mengalami penempaan dari 5 kesengsaraan Nirwana akan menjadi sangat kuat. Faktanya, sebagian kekuatan tubuh emas Nirwana akan tumpah dan dapat diaglomerasi menjadi berbagai item. Kekuatan ofensif atau defensif dari benda-benda ini akan sangat kuat. Jelas sekali, Song Ke sudah mencapai tahap ini. Bilah besar berwarna emas itu menebas dengan cepat. Sebelum dilepaskan sepenuhnya, suara pecah terdengar dari tanah. Sebuah jurang besar yang dalam yang berukuran hampir 100 kaki terbentuk. Namun, senyuman dingin terlihat di mata tikus kecil saat menghadapi serangan kuat semacam ini. Cahaya ungu kehitaman berkumpul di telapak tangannya. Samar-samar itu berubah menjadi bentuk cakar. Setelah itu, ia diulurkan dan langsung meraih pedang besar berwarna emas yang menebas dengan cepat. Senyuman kejam segera muncul di wajah Song Ke ketika dia melihat tikus kecil ternyata berani dengan angkuh memblokir serangan pedangnya. Namun, senyumannya baru saja muncul ketika membeku karena sedikit suara retakan. Ini karena dia melihat pedang besarnya yang berwarna emas, yang kini dipegang oleh tangan tikus kecil, telah roboh di antara kelima jarinya. Kamu makhluk tidak berguna sebenarnya berani bertindak sombong di depanku? Mata tikus kecil menjadi gelap dan dingin. Dia menghancurkan pedang emas besar itu dengan tangannya. Setelah itu, dia mengulurkan telapak tangan kanannya dengan kecepatan seperti kilat dan langsung menembus pertahanan Song Ke.
Setelah itu, dengan kejam dicantumkan ke dada yang terakhir. Kekuatan liar dan kekerasan tergagap dan mengirim Song Ke terbang dengan telapak tangan. Adegan ini kembali mengundang banyak seruan. Orang-orang yang sangat kecewa dengan penampilan Lindong akhirnya memusatkan perhatian mereka. Dari kelihatannya, kelompok Lindong tidak selemah yang mereka bayangkan. Jadi sebenarnya kaulah yang terkuat di grup itu. Sepertinya Lindong hanya bersikap tegar. Mata Song Ke menunduk saat dia melihat pemandangan ini dan berkata. Ekspresi Song Ke sedikit berubah setelah suaranya terdengar. Bayangan batang hitam langsung menembus udara di matanya dan melesat dengan eksplosif. Samar-samar terlihat seekor harimau hitam mengaum ke arah langit di atas tongkat. Song Ba mendengus dingin. Dia bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa orang yang menyerang pastilah api kecil dari kelompok Lindong. Cahaya emas segera melonjak. Setelah itu, langsung berubah menjadi perisai besar berwarna emas di depan Song Ba. Dentang. Batang logam berwarna hitam itu dengan keras mendarat di perisai besar berwarna emas. Suara mengejutkan tersebar. Kedua batu besar di sampingnya segera hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu batu yang tersebar ke seluruh langit. Sosok seperti raksasa berotot api kecil muncul di depan Song Ba. Suaranya yang rendah dan dalam seperti guntur yang teredam. Sementara itu, batang logam di tangannya benar-benar berubah menjadi banyak bayangan batang yang menyapu Song Ba dari segala arah. Omong kosong. Song Ba tertawa galak. Segera, kilatan tajam muncul dari matanya. Majestic Yuan Power melonjak dan langsung bertabrakan dengan api kecil. Pertarungan sengit yang tiba-tiba meletus di dalam arena menyebabkan ekspresi Liu Bai dan Yansen berangsur-angsur menjadi suram. Lindong saat ini masih dirugikan. Sikapnya seolah-olah dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Song Zhen. Faktanya, sikapnya yang gemetar mengisyaratkan bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Liu Bai sedikit mengepalkan tangannya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa seseorang yang benar-benar bisa mengalahkan Xiao San akan berakhir dengan kerugian sebesar itu di tangan Song Zhen. Sementara semua orang merasa ragu karena hal ini, sosok Lindong terus menghindar. Hanya sesekali dia menggunakan segel black metal di tangannya untuk memblokir serangan Song Zhen. Namun, tubuhnya akan dengan cepat mundur setiap kali tabrakan terjadi, tampak seolah-olah dia tidak mampu menahan serangan itu. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, bekas kemerahan cerah samar-samar muncul di kulit Lindong. Tampaknya ada sesuatu yang ditekan dengan kuat oleh matanya. Perasaan seperti itu seolah-olah dia adalah gunung berapi yang akan meletus. Bang! Yuan Power yang liar dan ganas disertai dengan riak energi yang mengejutkan, terus-menerus tersapu di dasar batu yang berantakan. Ada 6 sosok di antara mereka, yang saling berkedip dan bersilangan seperti hantu, menyebabkan seseorang merasa sedikit terpesona. Hehe, ternyata Lindong sebenarnya adalah orang tak berguna yang bersikap tangguh namun tidak punya substansi. Kemungkinan besar mereka bisa menjadi terkenal karena orang bernama Lin Diao itu. Sosok berpakaian merah darah di atas batu besar, memandang ke arah medan pertempuran dengan ekspresi menyeramkan dan tertawa dingin. Kita juga harus menyerang. Liu Bai dan Yansen bukanlah individu biasa. Sepertinya kita perlu mengeluarkan banyak usaha untuk menghabisi mereka. Seseorang dengan pakaian putih pekat dan mata yang sangat dingin menoleh ke arah kelompok Liu Bai di tempat yang kacau, dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Baiklah, kami akan menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Sui Ying tertawa tidak normal. Segera, dia membalikkan tubuhnya dan tiba-tiba bergegas keluar. Aroma darah yang kental menyebar dari dalam tubuhnya, menyebabkan mereka yang mengendusnya merasa ingin muntah. Pikiran orang-orang ini juga akan jatuh ke dalam kondisi kesurupan. Tampaknya ada jejak racun mematikan yang terkandung dalam aromanya. Kemungkinan besar kita akan hampir melangkah ke peringkat emas Nirwana setelah kita mengambil segel Nirwana dari kedua orang ini. Huagu tertawa keras dan keras. Dia mengikutinya dari dekat dan Yuan Power yang sangat kejam tersapu. Itu langsung menutupi kelompok Liu Bai di kejauhan. Saat keduanya bergerak, sekelompok besar orang di belakang mereka juga tiba-tiba mengikuti dari belakang. Jelas sekali, mereka adalah ahli dari 2 kerajaan besar. Bahkan ada ahli dari kerajaan setan langit di antara mereka. Momentum mereka cukup kuat.
Tindakan mereka secara alami diketahui oleh kelompok Liu Bai. Segera, ekspresi mereka berubah, sementara mata mereka juga memiliki ekspresi kejam yang berkedip-kedip di dalam diri mereka. Mereka tidak takut melawan Kekaisaran Segel Darah atau Kekaisaran Giok Tulang selama tidak ada ahli tingkat 3 iblis dari klan Song di antara pihak lain. Lagi pula, siapa yang akan keluar sebagai pemenang masih belum jelas. Orang-orang brengsek ini sudah terlalu lama sombong setelah Kerajaan Iblis Langit mendukung mereka selama periode waktu ini. Sekarang saatnya mencari balasan hari ini. Seorang ahli di belakang Liu Bai mengatupkan giginya dan berkata, masih ada beberapa ahli dari Kerajaan Iblis Langit dalam kelompok ini yang agak merepotkan untuk dihadapi. Mata Liu Bai tiba-tiba melihat ke arah belakang Sui Ying. Ada 2 aura yang sangat kuat di tempat itu. Meskipun auranya belum mencapai tingkat 5 tahap Yuan Nirvana, mereka juga dianggap sebagai 4 ahli tahap Yuan Nirvana yang asli. Selain itu, kedua orang ini adalah pejuang yang kompeten dari dalam Kerajaan Setan Langit, dan mereka tidak lebih lemah dari Feng Chang, yang telah dikalahkan di tangan Lindong saat itu. Kombinasi kelompok Liu Bai dan Yansen tidak kalah dengan Kerajaan Segel Darah dan Kerajaan Giok Tulang. Namun, mereka tidak bisa mengabaikan Kerajaan Iblis Langit. Meskipun yang paling merepotkan, 3 iblis dari klan Song, saat ini telah ditahan oleh kelompok Lindong, masih ada cukup banyak individu terampil di bawah mereka. Contohnya adalah 2 sosok yang dilihat Liu Bai di dalam kelompok. Mereka memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Terlebih lagi, Liu Bai dan Yansen harus bertarung dengan Sui Ying dan Hua Gu dan mereka tidak akan bisa membebaskan diri untuk membantu. Oleh karena itu, jika mereka membiarkan kedua orang ini bergabung dalam pertempuran yang kacau balau, niscaya itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Mengapa kamu tidak menyerahkan keduanya padaku? Saat Liu Bai mengkhawatirkan masalah ini, sebuah suara malu-malu tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Segera, semua orang tercengang. Mereka menoleh sebelum wajah mereka tertegun ketika mereka melihat wanita cantik berpakaian hijau. Wajah muda dan cantik dari wanita muda itu segera menjadi merah padam saat menjadi pusat perhatian. Anda, Liu Bai menatap Surou dan merasa sedikit canggung. Namun, dia tidak merasa hal itu lucu karenanya. Setelah menyaksikan peristiwa luar biasa yang terjadi pada kelompok Lindong, dia yakin bahwa orang-orang yang mengikuti di belakangnya kemungkinan besar bukan individu biasa. Namun, bahkan mereka harus mengeluarkan banyak usaha jika ingin menghadapi 2 orang dari Kerajaan Iblis Langit itu. Mungkinkah wanita muda di depan mereka ini benar-benar mampu melawan mereka sendirian? Haha, kakak Liu Bai, serahkan saja kedua orang ini pada adikku. Di antara kita semua di sini, dia adalah yang terkuat selain trio Lindong. Sukui tertawa, nada suaranya mengandung sedikit rasa bangga. Liu Bai dan Yansen terkejut mendengar ini. Tatapan mereka terkejut ketika mereka melihat ke arah Surou yang agak malu. Karena Sukui berbicara dengan cara ini, jelas bahwa wanita muda di depan harus memiliki kemampuan yang cukup hebat. Kalau tidak, dia tidak akan mendorong adiknya maju. Kalau begitu, kami akan serahkan urusan ini pada adikmu. Namun, jika nanti kau menemui masalah, kami akan mengirimkan beberapa orang untuk membantu berbagi sedikit beban. Apapun yang terjadi, kuharap kau terus bertahan. Jika pemenang bisa ditentukan di pihak Lindong, hasil pertarungan ini akan terlihat. Liu Bai menangkupkan kedua tangannya dan berkata, ya, saya akan melakukan yang terbaik. Surou memandang ke arah medan pertempuran antara Lindong dan Song Zhen. Ekspresi melintas di mata besarnya yang indah. Dia segera mengangguk setelah itu. Tampaknya situasi Lindong saat ini tidak berjalan baik. Kalau begitu, dia tidak boleh gagal. Kalau tidak, kemungkinan besar tekanan yang diberikan pada bahu Lindong akan menjadi lebih besar. Liu Bai berhenti mengatakan apapun setelah melihat ini. Dia benar-benar tidak yakin apakah Surou akan mampu memblokir 2 prajurit terampil dari Kerajaan Setan Langit. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Liu Bai dan Yansen saling bertukar pandang, sebelum mereka tiba-tiba berteriak pelan. Kekuatan Yuan yang perkasa tiba-tiba meletus. Tubuh mereka bergegas keluar dan langsung bertemu dengan kelompok Sui Ying yang bergegas mendekat. Aura yang ganas melonjak kedua kelompok orang di belakang mereka. Setelah itu, kelompok-kelompok itu menjadi seperti air banjir karena mereka sepenuhnya memblokir para ahli dari Kerajaan Segel Darah dan Kerajaan Giok Tulang. Bang-bang!
Orang-orang dari kedua belah pihak bagaikan ombak raksasa yang menyapu daratan, sebelum mereka saling bentrok satu sama lain. Yuan power yang liar dan penuh kekerasan segera menyebar ke segala arah. Medan pertempuran telah habis dalam waktu singkat. Teriakan membunuh langsung mengarah ke awan. Wajah cantik Surou menjadi lebih serius saat ini. Dia melihat ke arah dua prajurit yang agak tangguh dari kerajaan iblis langit. Jari-jarinya yang halus segera mendarat di pergelangan tangannya yang seputih salju. Teknik segelnya berubah saat mereka langsung mendarat di ketiga segelnya. 3 segel, buka! Surou berteriak pelan. Energi hijau giok yang aneh keluar dari dalam tubuhnya seperti air banjir. Rambut panjangnya menari-nari dan aura mengejutkan menyebar. Cukup banyak tatapan terkejut yang tertarik. Jelas sekali, mereka kesulitan membayangkan bahwa wanita muda seperti itu benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu. Lampu hijau giok melonjak sebelum tubuh halus Surou bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. 2 energi hijau giok diaglomerasi menjadi bentuk cincin di tangannya. Setelah itu, mereka langsung berubah menjadi 2 cahaya dingin yang melesat ke arah 2 prajurit terampil dari kerajaan iblis langit. Lampu hijau menembus udara dan melesat dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Bahkan 2 prajurit dari kerajaan iblis langit hanya bisa melihat cahaya berkedip dari sudut mata mereka. Setelah itu, cincin tajam itu tiba di depan mereka. Seketika keringat dingin mengucur di dahi mereka berdua. Mereka buru-buru membanting tangan mereka, yang memiliki cahaya kemasan di atasnya. Akhirnya, mereka menghantam ring dengan keras. Dentang! Suara logam muncul. Kedua prajurit dari kerajaan iblis langit segera menembak mundur. Ekspresi mereka sedikit jelek saat melihat telapak tangan mereka. Beberapa bekas darah muncul samar-samar. Jelas sekali, mereka tidak menyangka tubuh mereka masih akan terluka setelah mengaktifkan tubuh emas nirwana mereka. Kelompok Liu Bai, yang telah mengamati sisi ini, sepertinya segera terbebas dari beban besar saat mereka menghela nafas. Hanya dengan begitu mereka bisa fokus menghadapi kelompok Sui Ying di depan mereka. Cahaya darah yang agung melonjak di sekitar tubuh Sui Ying. Setelah itu, ia berubah menjadi gelombang demi gelombang serangan mengejutkan yang menyelimuti Liu Bai. Pada saat yang sama, tawa dingin yang pekat keluar dari mulutnya. Liu Bai mendengus dingin. Dia mengepalkan tangannya dan tombak panjang muncul dengan cepat. Bayangan tombak itu segera melonjak. Itu menjadi seperti badai, membawa aura yang sangat tajam dan melancarkan serangan balik. Haha, meskipun saat ini kalian mampu bertahan, kakak Song Zhen akan bisa bergabung dalam pertarungan setelah Lindong dikalahkan. Pada saat itu, aku akan melihat semangat apa yang kalian miliki. Sui Ying tertawa garang. Dia berulang kali berusaha memberikan tekanan kepada Liu Bai melalui kata-katanya dan menyebabkan Liu Bai mengungkapkan beberapa celah. Ekspresi Liu Bai gelap dan serius. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia jelas menyadari bahwa Sui Ying mengatakan yang sebenarnya. Setelah Song Zhen dibebaskan, pertarungan di sisi ini pasti akan menjadi pertarungan satu sisi. Namun, dia tidak berdaya dalam hal ini. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berharap Lindong bisa bertahan lebih lama. Paling tidak, mereka tampaknya memiliki keuntungan yang cukup besar dalam pertarungan yang dilakukan tikus kecil. Bayangan tombak yang tajam muncul, memaksa mundur serangan Sui Ying. Tatapan Liu Bai tidak bisa menahan diri untuk melirik ke arah medan pertempuran Lindong. Di tempat itu, area di mana Lindong bisa menghindar telah secara bertahap ditekan oleh Song Zhen hingga menjadi sangat kecil. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar Lindong akan dipaksa oleh Song Zhen sampai dia tidak punya jalan mundur lagi dalam waktu singkat. Lindong, apa yang kamu lakukan? Ini tidak seperti kamu. Mungkinkah kamu benar-benar didorong mundur oleh Song Zhen sampai sejauh itu? Liu Bai mengatupkan giginya dan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Bang! Suara mengejutkan tiba-tiba bergema di atas tanah berbatu yang kacau ini. Angin beriak saat menyebar. Mata semua orang melihat ke arah hampir seketika, hanya untuk melihat bahwa Lindong benar-benar dipaksa untuk langsung menghadapi pukulan Song Zhen secara langsung. Apakah dia telah dipaksa terpojok? Sudut mata banyak orang bergerak-gerak ketika melihat situasi kaku ini. Jika mereka turun ke dalam bentrokan paksa, Song Zhen jelas akan dapat mengandalkan kekuatan 5 Yuan Nirvana Stage untuk menekan Lindong. Haha, apa yang bisa kamu lakukan sekarang?
Sosok Song Zhen tidak bergerak saat angin telapak tangannya tersapu. Matanya menunjukkan ekspresi mengejek saat dia melihat ke arah Lindong, yang langsung dipaksa mundur 10 langkah. Bang! Kaki Lindong menginjak tanah dengan keras. Jejak kaki yang dalam muncul. Tubuhnya sedikit gemetar dan warna merah cerah sudah muncul di bawah kulitnya. Dia menundukkan kepalanya, tampak seperti sedang menekan sesuatu. Sesaat kemudian, kedua tangannya tiba-tiba terkepal erat. Dia akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi saat dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara rendah dan dalam. Bang! Setelah seruan rendah dan dalam ini dikeluarkan, semua orang segera melihat zat melingkar seperti api merah terang tiba-tiba menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Bebatuan di tanah hancur kemanapun api melintas. Bahkan tidak ada bedak yang tersisa. Orang-orang dengan mata yang tajam juga dapat melihat kumpulan bibit api berwarna hitam yang muncul di dalam nyala api. Apakah itu api iblis nirwana? Tanah berbatu yang kacau itu langsung sunyi. Semua orang tercengang ketika mereka melihat Lindong, yang seluruh tubuhnya berubah merah padam. Mereka bisa merasakan riak familiar dari tubuh Lindong. Itu adalah kesengsaraan nirwana. Lan Ying dan Feng Qing di sampingnya di atas batu besar memasang ekspresi tegas di wajah mereka. Kejutan muncul dari dalam mata mereka seperti air banjir. Mereka akhirnya mengerti kenapa Lindong menjadi sangat lemah dan juga alasan dia berulang kali menghindari serangan Song Zhen. Dia sebenarnya sedang menjalani kesengsaraan nirwana. Mengalami kesengsaraan nirwana selama pertempuran? Setelah memikirkan hal ini, Lan Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dalam-dalam meskipun dia merasa sejuk. Dia bergumam, orang itu benar-benar aneh. Api merah yang berisi bibit api berwarna hitam, mulai menyebar dalam bentuk cincin. Semua batu besar yang berada di jalur nyala api terbakar habis. Bahkan kerikil kecil di tanah pun tidak luput. Tampaknya bahkan debu di tanah juga telah hilang sepenuhnya. Pada saat ini, tatapan dari para penonton yang mengelilingi reruntuhan membeku. Semua keributan menghilang dan digantikan oleh keheningan yang aneh. Api iblis nirwana, kesengsaraan nirwana. Setelah itu, tatapan beku itu bergeser secara bertahap dan mendarat pada pemuda yang berdiri di arena dengan kepala menunduk. Mata para penonton dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Mereka yang mampu sampai di sini dianggap cukup mampu. Melewati kesengsaraan nirwana adalah pengalaman penting yang dialami semua orang di sini sebelumnya. Karena itu, mereka sangat akrab dengan gelombang energi dari kesengsaraan nirwana. Biasanya, tidak ada seorang pun yang bereaksi sebesar itu terhadap gelombang energi semacam ini. Toh semuanya pernah mengalaminya secara pribadi. Namun, situasinya berbeda sekarang. Itu karena orang yang sedang mengalami kesengsaraan nirwana sekarang tidak duduk diam dan berjuang melawan kesengsaraan. Sebaliknya, dia bertarung melawan seorang praktisi yang kekuatannya telah mencapai tahap 5 Yuan Nirwana. Menjalani kesengsaraan nirwana di tengah pertempuran. Semua orang merasa sangat tidak masuk akal ketika memikirkan hal ini. Kesengsaraan nirwana adalah pengalaman paling menakutkan bagi setiap praktisi tahap nirwana. Setiap kali kesengsaraan ini tiba, semua orang akan segera mencari daerah terpencil, atau mencari perlindungan dari teman dengan harapan bisa melawannya dengan damai. Sebagian besar praktisi tahap nirwana tidak mati dalam pertempuran melawan musuh-musuh mereka, melainkan mereka mati selama kesengsaraan nirwana. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kesengsaraan nirwana. Namun, saat ini, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, seseorang yang berani menjalani kesengsaraan nirwana di tengah pertempuran. Hal ini menciptakan sensasi yang mencengangkan di benak mereka. Semua orang sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Orang ini, serangan Liu Bai dan rekan-rekannya sedikit melambat ketika mereka melihat apa yang terjadi. Mereka akhirnya mengerti kenapa Lindong bersikap defensif habis-habisan dalam menanggapi serangan Song Zhen. Ternyata orang ini telah menggunakan sebagian besar energinya untuk menghadapi kesengsaraan nirwana di tubuhnya. Gila! Mereka hanya bisa menggunakan kata ini untuk menggambarkan tindakan Lindong. Sebelumnya, jika dia tidak bisa mengimbangi serangan Song Zhen, dia mungkin kehilangan kendali baik secara eksternal maupun internal dan kematian akan segera terjadi padanya. Mu Honglin menatap sosok Lindong di kejauhan dan mengerucutkan bibir merahnya yang indah.
Orang ini telah menciptakan keajaiban tanpa henti sejak mereka bertemu. Berbeda dengan Liu Bai dan rekan-rekannya yang takjub, wajah Duo Suiying menjadi serius saat melihat pemandangan ini. Kejutan dan kengerian melanda pupil mata mereka. Jelas sekali, mereka terintimidasi oleh tindakan Lindong. Fiuh, anak yang mengkhawatirkan. Tikus kecil mengerucutkan bibirnya dan menghela napas lega. Dia tidak terlalu khawatir dengan tindakan Lindong. Setelah bersama selama bertahun-tahun, dia jelas memahami sifat bijaksana Lindong. Orang ini suka menyimpan banyak kartu truf. Kadang-kadang, bahkan tikus kecil pun terkagum-kagum dengan beberapa kartu truf yang dimilikinya. Sebelumnya, aku sudah mengingatkanmu untuk tidak merayakannya sepagi ini. Sepertinya kamu tidak mengindahkan saranku. Tikus kecil menyeringai sambil melontarkan pandangan mengejek ke arah Song Ke, yang wajahnya sangat muram. Apa yang bisa dibanggakan? Bahkan jika anak itu berhasil melewati kesengsaraan nirwana, dia paling banyak berada di tahap 4 Yuan nirwana. Marten kecil sedikit meringkuk di sudut mulutnya dan tidak menjawab Song Ke. Dengan genggaman telapak tangannya, energi tak terbatas menyembur keluar dan membentuk serangan kuat yang melonjak menuju Song Ke. Setelah melihat serangan tikus kecil, Song Ke juga tidak berani ragu. Dia dengan cepat mengaktifkan Yuan Power-nya untuk menghadapi serangan yang datang. Setelah pertukaran sebelumnya, dia bisa dengan jelas merasakan kematian tikus kecil. Bahkan setelah dia mengaktifkan semua energi di tubuhnya, dia hanya menstabilkan tubuhnya. Jika dia ragu sejenak, dia akan dikalahkan sepenuhnya. Rupanya, semangat Partai Lindong meningkat secara signifikan saat ini. Selama Song Devils yang paling merepotkan bisa dihalangi, mereka akan memiliki peluang besar untuk memenangkan pertempuran ini. Situasi Lindong yang awalnya berbahaya tiba-tiba berubah menjadi situasi baru. Bajingan ini. Di bawah tatapan penonton, wajah Song Zhen berangsur-angsur menjadi serius dan senyuman di wajahnya menghilang sedikit demi sedikit. Dia menatap Lindong dengan sinis. Dia sama terkejutnya dengan orang lain. Namun, di saat yang sama, dia juga sangat marah. Dia tidak bisa membayangkan Lindong bisa melakukan banyak tugas dan bertukar pukulan dengannya saat menjalani kesengsaraan nirvana pada saat yang bersamaan. Bahkan dia tidak berani melakukan hal seperti itu. Namun, Lindong sebenarnya mampu melakukannya. Saya tidak bisa membiarkan orang ini melewati kesengsaraan nirwana dengan sukses. Kilatan rasa dingin melintas di mata Song Zhen dan tubuhnya tiba-tiba melonjak ke depan. Yuan Power yang ganas memancar keluar dan membentuk cakar raksasa yang sangat besar. Ditemani oleh energi aneh, cakar itu menyapu Lindong dengan kejam. Sudah terlambat untuk menemukannya sekarang. Lindong mengangkat kepalanya perlahan dan menunjukkan seringai di wajahnya. Dia mengulurkan telapak tangannya sebelum seberkas api berwarna hitam keluar dan meledak ke arah cakar aneh itu. Saat seberkas api berwarna hitam meninggalkan telapak tangan Lindong, gelombang Yuan Power yang kuat juga menyembur keluar dari tubuhnya. Bahkan auranya tampak berkembang pesat saat ini. Apakah dia berhasil melewati kesengsaraan nirwana? Bagaimana bisa begitu cepat? Setelah merasakan peningkatan tajam aura Lindong, wajah Song Zhen berubah pucat dalam sekejap. Dia tidak percaya Lindong bisa melewati kesengsaraan nirwana keempat dalam waktu sesingkat itu. Song Zhen tidak begitu tahu banyak tentang Lindong. Oleh karena itu, dia tidak akan tahu seberapa kuat tubuh fisik Lindong, setelah yang terakhir menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau. Meskipun kesengsaraan nirvana keempat cukup sulit, hal itu tidak memberikan pukulan fatal bagi Lindong. Dengan tekad yang luar biasa dan tubuh fisik yang kuat, Lindong mampu bertahan melewati kesengsaraan nirwana dalam waktu yang relatif singkat. Lindong bisa merasakan Yuan Power yang melonjak di tubuhnya. Dibandingkan dengan masa lalu, energi tak terbatas di dalam tubuhnya beberapa kali lebih kuat. Dengan melakukan langkah berisiko seperti itu, Lindong mampu menutup kesenjangan antara kekuatan kedua pria itu. Kamu benar, memang tidak mungkin membunuhmu dengan kekuatan tahap 3 Yuan Nirwana. Namun, aku akan bisa melakukannya sekarang. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap wajah pucat Song Zhen sambil tersenyum. Kemudian, dia meregangkan punggungnya dan senyuman tajam yang mengandung rasa dingin muncul di wajahnya. Setelah pertukaran pukulan pertama, Lindong bisa merasakan perbedaan besar antara tahap 3 Yuan Nirvana dan tahap 5 Yuan Nirvana. Bahkan jika dia menggunakan metode lain untuk mengimbangi perbedaan ini,
masih sangat sulit untuk mendapatkan kemenangan. Jelas, Lindong tidak puas dengan kemenangan tersebut. Oleh karena itu, setelah memikirkan strateginya, dia memilih untuk mengambil risiko dan mengatasi kesengsaraan nirwana. Selama dia berhasil mencapai tahap 4 Yuan Nirvana dengan sukses, dominasi Songzhen akan menurun secara signifikan dan cepat. Anak sombong, bahkan jika kamu telah mencapai tingkat Nirwana 4 Yuan, jarak di antara kita masih tidak dapat diukur. Mencoba menantangku dengan naik ke tingkat Nirwana? Apakah kamu benar-benar mengira aku adalah sampah yang kamu lawan di masa lalu? Songzhen menjawab dengan sinis saat matanya berkedip. Lindong tersenyum. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya menghadap ke atas dan sedikit menekuknya. Itu jelas merupakan sebuah provokasi. Omong kosong yang mendekati kematian. Songzhen sangat marah, cahaya keemasan yang cemerlang keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Setelah itu, dia menginjakkan kaki kanannya ke tanah. Segera, bumi bergetar dan banyak naga bumi yang dipenuhi dengan Yuan Power yang ganas muncul dari tanah. Mereka kemudian membentuk lingkaran di sekitar Lindong dan menyerang Lindong dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Setelah melihat serangan kuat dari naga bumi, Lindong hanya tersenyum. Dengan membalikkan telapak tangannya, segel hitam metalik itu melebar seketika. Bayangan hitam besar turun dari langit dan naga bumi yang mengamuk meledak dengan suara keras. Lumpur dan tanah beterbangan kemana-mana. Debu yang memenuhi udara menghilang dengan cepat setelah beberapa saat. Segel logam besar muncul dan Lindong berdiri di atasnya. Kali ini, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda menghindari serangan Songzhen. Sebaliknya, dia dengan paksa menghancurkan serangan yang terakhir dengan postur yang tegas. Semua orang tahu bahwa situasi di dalam arena berubah secara bertahap. Pertarungan timpang sebelumnya telah berbalik. Lindong berdiri di atas segel logam sambil menghadap angin. Pandangannya terpaku pada Songzhen. Jejak rasa dingin merembes keluar dari matanya. Yuan Power yang panik berputar-putar di sekitar tubuh Lindong. Dengan genggaman telapak tangannya, tombak tulang buaya surgawi muncul di tangannya. Dia mengayunkan tombaknya ke atas dan mengarahkannya ke Songzhen. Semua kekuatan Yuan di tubuhnya berputar di sekitar tombak tulang, memancarkan kilau yang cemerlang. Sekarang, bisakah kita bersenang-senang? Sementara itu, di atas batu besar, sudut mulut Lan Ying sedikit melengkung saat dia melihat ledakan yang meluas di aura Lindong. Dia kemudian menoleh ke King Feng dan berkata, apakah kamu percaya kata-kataku sekarang? Lindong tidak mudah menyerah. King Feng menganggukkan kepalanya saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia lalu bergumam pelan. Dia memang tidak sederhana. Situasinya mulai berubah. Namun, Songzhen juga bukan individu biasa. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang.